beranjak ke pertanyaan dari Ibu Fitri Sosiawan dari Award 1, masih di juz 22 surat Al-Ahzab juga ayat ke-33 ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang dipertanyakan adalah, apakah maksud dari Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi? Ya, ini ayat yang paling sering didengar oleh bapak-bapak pada hari Jumat ini, setiap khutbah ini ya. Ini ayat tentang sholawat, dan pada ayat ini itu terdapat perintah kepada kita untuk bersalawat. Dan uniknya, perintah bersalawat untuk Nabi ini diberi contoh dulu oleh Allah dan para malaikatnya. Beda dengan perintah puasa, perintah haji, kan gak dicontohin sama malaikat, gak dicontohin oleh Allah itu. Tapi perintah bersalawat kepada Nabi itu dicontohin dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Pakai dicontohin dulu. Jadi ini salawat itu memang sangat luar biasa dahsyatnya. Nah, di sini ada 3 bentuk salawat. Pertama adalah salawatnya Allah, karena Allah bersalawat di sini. Dan kedua adalah salawatnya malaikat. Yang ketiga adalah salawatnya orang-orang yang beriman. Apa itu salawat? Salawat itu dari kata salat, doa. Apakah salawatnya Allah itu berarti doa? Lah kalau Allah berdoa, doanya kemana? Kan tidak. Nah, salawat Allah itu maksudnya adalah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata bahwa salawatnya Allah itu adalah dalam bentuk rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang berkata, ini yang saya pilih. Salawat Allah itu adalah dalam bentuk kemuliaan, keagungan yang diberikan, kedudukan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah itu memuji Rasulullah dengan kedudukan yang maha tinggi. Itu bentuk salawat Allah. Salawat malaikat itu ada yang berkata dalam bentuk ampunan. Jadi para malaikat itu memohonkan ampunan untuk Rasulullah. Nah, salawatnya kita berbeda. Apa salawatnya kita? Memang Nabi masih perlu didoain. Yang perlu didoain itu kita. Jadi kalau begitu salawat kita itu apa? Salawat kita itu adalah bentuk balas budi kepada Nabi. Karena kita tidak akan mampu membalas jasa besar Rasulullah SAW, maka kita mohonkan kepada Allah untuk membalasnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat ini. Jadi kita mohon kepada Allah untuk memberikan yang terbaik kepada Rasul kita. Karena kita tidak mungkin bisa membalas jasa besar Rasulullah itu. Maka kita mohonkan kepada Allah untuk memberikan yang terbaik kepada Rasulullah itu. Jadi walaupun ungkapan katanya sama, yaitu salawat, tetapi maknanya tidak sama antara salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari umat Nabi Muhammad SAW. Tadi saya katakan, walaupun secara bahasa salawat itu doa, ini bukan berarti Nabi membutuhkan doa dari kita. Tidak. Sebab ada yang berkata, oh Tuhan, nabinya orang Islam itu belum selamat. Buktinya saja dia masih minta didoakan oleh umatnya. Tidak. Justru salawat itu manfaatnya kembali kepada kita. Barang siapa bersalawat 1 kali, itu akan didoakan oleh malaikat sebanyak 10 kali. Begitu khasiatnya itu, manfaatnya doa. Itu kalau saya sering mengumpamakan, seperti sebuah gelas yang berisi air penuh itu. Jadi kalau Rasulullah itu adalah sosok yang sempurna, yang paripurna, itu seperti gelas yang penuh dengan air itu. Saya tanya, kalau ada gelas berisi air penuh, kita tuangkan air terus gitu ya.
itu kemana nanti airnya lari? Melimpah, tumpah. Semakin terus kita tuangkan, limpahannya semakin banyak. Ketika limpahannya itu banyak, kemana larinya? Kembali kepada orang yang menuangkan. Rasulullah itu sosok yang paripurna. Maka kalau kita terus membacakan salawat, itu manfaatnya justru kembali kepada kita. Itu saya kira penjelasannya.